Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, perkenalkan saya Anissa Khaira, kelas HI 2A, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 124110310101014. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Teori Hubungan Internasional dengan dosen pengampu KSK Dwi Payana MA. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi, konsep, sejarah, level analisis, peran, dan aplikasi teori hubungan internasional. Tunggu apa lagi? Let's check it out! Studi hubungan internasional adalah multidisiplin ilmu yang dinamis, mengkaji dinamika interaksi antara aktor dalam lingkup global, serta mengenai kebijakan politik, ekonomi, dan hukum internasional sesuai dengan perkembangan pada era globalisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang teori. Di dalam buku Studi dan Teori Hubungan Internasional karya Bob Sugeng Hadiwinata, terdapat penjelasan mengenai perbedaan pandangan pemikir Inggris dan Amerika dalam mendefinisikan apa itu teori. Pemikir Inggris mendefinisikan teori memiliki proporsi yang sistematis, perumusan masalah dan rangkaian konsep yang konsisten dan minimalis. Sedangkan menurut pemikir Amerika, mengharuskan akan adanya pemahaman secara ilmiah yang lebih kompleks untuk memahami definisi dari teori itu sendiri. Teori HI berkembang pesat menjelang akhir abad ke-19, namun sempat melambat selama 20 tahun antara Perang Dunia I dan II. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua terjadilah perdebatan antara kaum realis dan idealis yang mempermasalahkan bahwa dunia baru saja keluar dari konflik global yang memunculkan tuntutan-tuntutan baru untuk membangun tatanan internasional. Perdebatan tersebut berlanjut hingga sampai tahun 1950. Tidak berakhir di sana, pada tahun 1960 kembali terjadi perdebatan antara tradisionalis dan behavioralis. Tradisionalis lebih mengutamakan pendekatan yang memanfaatkan sejarah, hukum, filsafat, serta metode penelitian tradisional yang non-kuantitatif untuk menganalisis pemerintahan. Sementara behavioralis lebih mendukung pendekatan yang mengedepankan konseptualisasi ilmu sosial, pengukuran variabel secara kuantitatif, pengujian hipotesis secara sistematis, serta penyusunan model kausal dalam menelaah proses politik dan perilaku. Sehingga teori hubungan internasional terus berlanjut dengan memasukkan berbagai pendekatan ilmu ke dalam dunia global. Selanjutnya membahas mengenai konsep epistemologi, metodologi, dan ontologi dalam teori HI. Epistemologi yang paling populer adalah empirisme, di mana pengetahuan dianggap valid hanya jika dapat dibuktikan secara empiris melalui observasi, eksperimen, dan pengukuran. Selanjutnya metodologi atau cara melakukan penelitian dengan positivisme yang didasarkan dengan 4 asumsi utama. Yang pertama, kesatuan alam dan sosial. Yang kedua, pemisahan fakta dengan nilai. Yang ketiga, keteraturan dalam dunia sosial. Keempat, validasi empiris yang bisa diuji. Selanjutnya ontologi. Ontologi mengacu pada bagaimana kita memandang dan melihat, memahami esensi dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah level analisis. Level analisis sendiri memiliki 4 tingkat. Level yang pertama yaitu adalah level individu. Yang kedua adalah level kelompok. Selanjutnya adalah level negara atau masyarakat. Dan yang keempat adalah global atau internasional. Selanjutnya adalah aplikasi teori hubungan internasional. Teori berperan penting dalam memahami dunia yang semakin mengglobal dan membantu kita untuk menavigasi banjir informasi sehari-hari. Kenneth Walsh menekankan bahwa teori tidak hanya menjelaskan dan memprediksi hasil, tetapi juga memberikan panduan untuk menciptakan situasi yang lebih diinginkan dan mengurangi yang tidak diinginkan. Dalam memahami dinamika politik internasional untuk membuat dan memutuskan kebijakan yang akan diambil oleh aktor, karena hal tersebut menyangkut keamanan global yang mengantisipasi adanya ketegangan konflik yang mungkin terjadi
antar lintas negara. Hal tersebut dapat dianalisis melalui teori hubungan internasional, misalnya teori realisme yang digunakan untuk menjelaskan mengapa negara fokus untuk kekuatan militernya. Nah, jadi kesimpulannya, teori hubungan internasional merupakan teori yang memiliki peran penting dalam memahami dinamika hubungan internasional, serta sebagai acuan bagi setiap aktor dalam menentukan kebijakan yang sudah diprediksi dan diteliti dengan konsep pemahamannya epistemologis, metodologis, dan ontologis. Nah, dari penjelasan tersebut, pasti kita sudah paham kan apa itu teori hubungan internasional secara mendasar? Yap. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.